Halo, balik lagi bareng gue Aldi dan kali ini gue bakal bikin review dari wawancara Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan dalam Piers Morgan Uncensored semalam hari Kamis pagi jam 3 waktu Indonesia Barat. Interview yang menggemparkan dunia sih, nggak cuma dunia sepak bola tapi dunia hiburan secara umum karena banyak sekali informasi-informasi yang mengagetkan, ditempatkan tidak pada porsinya dan lain-lain. Cuman hari ini gue gak bakal bikin reaction, gue cuma bakal ngasih review apa aja sih yang diperbincangkan semalam lewat interview full di babak pertama 40 menit pertama, karena malam ini Jumat pagi di waktu yang sama akan ada babak kedua 40 menit kedua, Piers Morgan Uncensored yang bakal bicara lebih dalam bagaimana dia dengan tentang apa aja rahasia deh, tunggu nanti malam aja. Tunggu besok gue bakal bikin juga review plus reaction gimana sikap gue soal interview ini dan juga apa dampak dari interview ini terhadap karir Ronaldo di Manchester United. Tapi hari ini gue bakal bikinnya sekedar review apa aja sih yang diperbincangkan semalam gitu. Terus topik apa aja yang diperbincangkan semalam, saksikan setelah ini. From London, this is Piers Morgan Uncensored. Intinya emang tendensius sekali interview ini dari Piers Morgan. Dari pertanyaannya, gue sih luar biasa karena Piers Morgan ini sebuah jurnalis yang luar biasa hebat. Emang bagaimana dia menggiring Ronaldo untuk membuka semua keluh kesah yang ada di hatinya, apa aja yang dianggap sebenarnya terjadi oleh Ronaldo, dan bagaimana Ronaldo pun menanggapi pertanyaan itu dengan sebuah jawaban-jawaban yang mungkin nggak bisa semua orang terima gitu. Di awal disebutkan oleh Piers Morgan nggak kenal Ralf Rangnick ya, yang tahun lalu pernah menjadi caretaker, lalu menjadi sporting director, terus menjadi pelatih dari United. Piers Morgan bilang, gue nggak pernah kenal ini orang. Kalau lu pernah kenal? Enggak, cuma nggak pernah kenal gitu. Ini pernyataan yang menarik juga sih, seorang Ronaldo nggak kenal Rangnick. Cuman mungkin emang nggak kenal, masa lo harus memaksakan untuk semua orang kenal dengan Rangnick? Ya mungkin emang Ronaldo nggak kenal dengan siapa Rangnick. Cuman ya balik lagi, gue nggak akan bikin reaction. Cuman apa yang dibicarakan semalam adalah Ronaldo nggak kenal dengan Ralf Rangnick. That's it. Dan Ronaldo pun nggak pernah setuju apa yang dikatakan atau Rangnick instruksikan selama menjadi pelatih di Manchester United. Ya emang konstruktif gitu, jadi bahwa si Piers Morgan punya angle, lalu angle itu disuntikan kepada Ronaldo dan Ronaldo pun mengamininya gitu. Jadi kayak gue melihatnya kayak bahwa jawabannya itu emang udah dipersiapkan bareng-bareng gitu, bahwa lucu sih kalau ada pertanyaan dari seorang interviewer bahwa gue gak pernah kenal nih orang, nah, ngapain lu tanya seperti itu gitu. Lu kan cuma sekedar pengen menyuntikan hal tersebut kepada orang yang lu wawancara, dan diamini oleh Ronaldo bahwa ya gue gak pernah kenal dia dan gue gak pernah mengikuti apapun yang dia perintahkan. Ya itu bakal kita bahas selanjutnya nanti di reaction gue gimana soal tanggapan jawaban tersebut. Dan lucunya juga Rangnick di-compare sama pelatih-pelatih bernama besar gitu, kayak Ronaldo, kayak Zidane, kayak Allegri, kayak Ancelotti, kayak Santos di timnas Portugal. Ronaldo membandingkan dengan nama-nama tersebut. Ya Rangnick besar dengan sejarahnya. Balik lagi ini reaction, gue kebiasaan langsung memberikan reaction. Cuman buat gue itu yang dikatakan oleh Ronaldo membandingkan dengan nama-nama besar tersebut. Dan bagaimana nama-nama besar pelatih tersebut di klub-klub sebelumnya selalu berdiskusi dengan Ronaldo tentang permainan, tentang apapun. Tapi Rangnick tidak. Rangnick punya pola permainan dan dia memaksakan pola permainan tersebut ke pemain di MU. Itu yang dikatakan oleh Ronaldo. Ya, menurut Ronaldo juga keputusan salah bagi MU untuk tidak langsung mencari pelatih bernama besar, pelatih besar setelah memecat oleh Solskjaer. Alih-alih harus pakai sporting director dulu lewat Rangnick, karena menurut Ronaldo lewat pemilihan Rangnick MU langsung drop gitu sampai saat ini. Sampai akhirnya tinggal dengan klub-klub seperti Liverpool, Chelsea, bahkan terbaru adalah Arsenal menurut Ronaldo. Ini semua yang gue omongin menurut Ronaldo ya, gue belum memberikan reaction, gue belum memberikan pendapat. Jadi murni ini adalah apa yang dikatakan semalam oleh Ronaldo, dan mungkin teman-teman nggak nonton, jadi gue sedikit memberikan review.
Lalu dia juga bilang Ronaldo bahwa pemain zaman sekarang, generasi saat ini, pemain muda dari semua klub, dari semua liga lebih acuh, tapi wajar karena sekarang zamannya lebih mudah gitu, lebih mudah bagi seorang pemain muda untuk terjun ke dunia sepak bola, menembus tim inti, beda sama zaman dulu. Itulah kenapa Ronaldo bilang bahwa generasi gue bisa main sampai umur 37, 38, 39, tapi generasi saat ini enggak, karena mempersiapkan dirinya beda, gaya hidupnya juga beda, dan bagaimana mereka menciptakan fokus bagi diri sendiri dan lingkungan juga beda. Itu yang di pendapat Ronaldo bahwa bagaimana seorang pemain muda sekarang kalau dinasehatin itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, dan bagaimana Ronaldo menjadi seorang figur atau teladan di setiap klub, tidak pernah memberikan nasihat kepada pemain muda tapi memberikan contoh. Jadi memberikan suri teladannya itu lewat contoh, bagaimana dia pertama datang ke ke lapangan, paling terakhir dari lapangan juga, bahwa kedisiplinan adalah hal yang coba dicontohkan kepada pemain-pemain muda, tapi dia tidak pernah memberikan nasihat. Dan kayak tadi gue bilang juga bahwa Ronaldo bilang bahwa karir pemain muda zaman sekarang akan berbeda length-nya atau jangka bermainnya dibandingkan dengan generasinya Ronaldo ataupun sebelumnya. Tapi Ronaldo memberikan pengecualian seperti Diogo Dalot, karena menurut Ronaldo, Diogo Dalot, bek kanan MU asal Portugal juga, adalah seorang seorang pribadi yang profesional, berbeda dengan pemain-pemain muda pada generasinya. Dia menunjukkan profesionalitas yang tinggi, dan itu adalah sebuah example atau sebuah contoh yang menurut Ronaldo adalah bagus. Pertanyaannya adalah, tadi lu bilang semua pemain muda dari setiap liga, dari semua negara adalah pemain muda yang sulit untuk dibentuk karena pola hidup, gaya bermain, dan persiapan fokus. Tapi lu langsung memberikan pengecualian pada Dalot. Berarti kan pengecualian itu banyak. Ini reaction lagi. Gue bakal bahas lagi besok begitu video dari Piers Morgan yang kedua keluar. Tapi saat ini gue cuma bikin review dulu. Lalu yang kedua adalah bagaimana kejadian wafatnya dari seorang anak Ronaldo bernama Angel, kembaran dari Bella, anak yang paling terakhir. Jadi Ronaldo punya anak kembar, yang satu bertahan hidup, yang satu tidak. Itu memberikan pukulan telak bagi Ronaldo, baik dalam kehidupan sosialnya maupun performa di atas lapangan. Dia bilang bahwa momen tersebut adalah momen terburuk setelah meninggal bapaknya juga dulu. Jadi sampai sekarang pun Ronaldo belum bisa pulih 100% dari kejadian tersebut menurut Ronaldo. Dan yang disayangkan oleh Ronaldo adalah meski kejadian tersebut kena pada dirinya, tapi sepak bola seolah-olah enggan berhenti, enggan menunggu untuk gua pulih. Ronaldo merasa bahwa sepak bola tidak mau berhenti sejenak untuk menunggu gua recovery. Itu yang membuat Ronaldo nampak lebih sulit untuk bangkit. Lebih gilanya lagi, Ronaldo harus berduka dan berbahagia bersamaan, karena ya satu lahir, satu meninggal gitu kan. Jadi Ronaldo pun bingung bahwa harus bahagia dan harus sedih di saat yang bersamaan. Dan Ronaldo bilang, lu nggak tahu kalau hati lu itu lagi sedih atau lagi senang, nangis atau ketawa. Ronaldo nggak tahu karena momennya terjadi barengan. Dan Ronaldo benar-benar nggak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam kondisi batin dia, karena situasinya terjadi barengan, satu lahir satu meninggal. Dan itu satu momen yang benar-benar Ronaldo nggak pernah alami sebelumnya, dan benar-benar nggak tahu harus seperti apa. Tapi Ronaldo bilang dia nggak mau jahat sama Bella, anaknya, bahwa satu meninggal, tapi ada satu hal yang harus disyukuri, harus di cherish the moment dengan lahirnya Bella ini. Tapi nggak mudah bagi Ronaldo dan juga Gio, istrinya. Awalnya Ronaldo selama seminggu tidak menjelaskan kepada anak-anaknya yang lain bahwa Angel sudah tiada. Sampai Cristiano Junior, anak yang paling besar, sering memberikan gambar atau apa gitu, ini untuk Angel, itu untuk Angel. Sampai akhirnya ditanya Angel kemana gitu, bahwa Ronaldo pun kesulitan untuk menjelaskan kepada Cristiano Junior bahwa Angel ini udah nggak ada gitu. Angel ini laki-laki ya, Angel ini udah nggak ada. Dan sekarang Angel sudah di surga
bersama Tuhan, kata Ronaldo gitu. Dan itu juga cukup sulit untuk Ronaldo menjelaskan kepada anak-anak. Tapi beruntungnya Ronaldo punya Gio, istrinya yang cukup suportif, cukup memberikan bantuan bagi Ronaldo untuk menjelaskan kepada anak-anaknya. Kematian dari Angel ini juga membuat Ronaldo lebih dekat dengan anak-anak, lebih dekat dengan istri, lebih menghargai kehadiran mereka. Yang menarik adalah sampai sekarang Ronaldo ternyata punya gereja kecil di basement rumahnya, sebuah kayak chapel kecil gitu. Dan Ronaldo masih menyimpan abu dari Angel, mendiang anaknya di sana, dan Ronaldo masih ngobrol terus sama abu itu setiap harinya. Pasti ini bukan suatu hal yang mudah bagi Ronaldo sampai kejadian seperti itu. Yang menarik juga setelah kejadian tersebut, sepak bola Inggris, fans Arsenal, fans Liverpool memberikan tribute, memberikan standing ovation di menit ke-7 untuk untuk memberikan motivasi, memberikan support kepada Ronaldo. Dan Ronaldo benar-benar menghargai ini. Ronaldo benar-benar merasa bahwa publik Inggris, khususnya sepak bola Inggris, benar-benar mendukung dia. Plus keluarga dari kerajaan Inggris juga memberikan surat kepada Ronaldo, menyatakan bela sungkawa dan memberikan support yang luar biasa. Ronaldo pun bilang bahwa nggak gampang balik lagi ke performa terbaik setelah kejadian ini. Dan motivasi dari Gio lumayan ngebantu, tapi semuanya jalan begitu aja, begitu cepat. Begitu pula di timnas, bahwa Ronaldo harus keep on the track dalam waktu yang cukup singkat, tanpa sepak bola ini mau menunggu dia untuk mourning atau berduka. Next, soal Ten Hag. Ronaldo bilang bahwa sedikit yang diketahui soal Ten Hag. Dia taunya soalnya dari Ajax doang, udah gitu. Bahwa permainan Ajax seperti apa, Ten Hag track recordnya seperti apa, Ronaldo nggak tahu-tahu banget. Ronaldo pun bilang udah nggak aneh kalau media-media mainstream menaruh nama Ronaldo di halaman terdepan, karena Ronaldo mendatangkan viewers. Tapi Ronaldo udah nggak aneh karena itu sudah kejadian udah lama. Ronaldo bilang bahwa dia menuju puncak karirnya di umur 21, dan sejak itu media selalu menyoroti dia. Apalagi Ronaldo bilang sekarang zamannya kritikus, di mana orang-orang nyari hal negatif dari Ronaldo, bukan hal positifnya. Dan nggak cuma media Inggris, bahkan media Portugal pun Ronaldo bilang media sampah. Dan yang diserang nggak cuma performa di atas lapangan, tapi juga kondisi keluarga Ronaldo dan juga personalnya Ronaldo. Itu yang buat Ronaldo merasa bahwa sudah gerah. Walaupun satu sisi lain Ronaldo ngerasa ya udah biasa, ini adalah risiko dari pekerjaan gue dan risiko dari ketenaran gue. Ronaldo pun bilang bahwa kenapa dia menjadi orang nomor 1 di dunia saat ini dalam viewers atau juga followers di Instagram, di sosial media, karena karisma. Ronaldo merasa bahwa karismanya adalah yang bikin dia menjadi orang paling banyak di follow, dan Ronaldo pun bilang, ya gue tahu gue adalah pemain bola terbaik saat ini, pemain paling lengkap saat ini. Ronaldo bilang begitu, dan dia bilang semua orang juga tahu itu, gue pemain paling lengkap dan paling terbaik saat ini. Ditambah gue juga good looking. Ronaldo bilang seperti itu. Jadi wajar kata Ronaldo bahwa kalau gue akhirnya banyak di follow, semua media mainstream menaruh gue di halaman terdepan dan lain-lain. Ronaldo bilang bahwa gue cuma peduli orang yang suka sama gue, dan gue nggak peduli dan gue nggak mau buang-buang waktu untuk kritikus kayak mantan pemain seperti Rooney dan juga Neville yang menjelek-jelekan gue. Padahal Ronaldo bilang bahwa Rooney belum lama main ke rumah gue saat gue lagi main sama anaknya di rumah. Artinya kan ada kedekatan di situ. Cuma Ronaldo bilang bahwa Rooney dan Neville itu bukan teman gue, melainkan hanya kolega. Mungkin menurut Ronaldo, dua nama tersebut sirik dengan raihan atau performa dari karir dia yang nggak bisa diraih oleh dua pemain tersebut. Ronaldo pernah ngeblank atau nggak bersalaman dengan Gary Neville saat lagi ada pertandingan, dan disorot juga depan TV. Menurut dia, Gary ini ngomong tapi nggak tahu apa-apa soal apa yang terjadi dengan situasi sebenarnya. Gary Neville hanya ngomong dari satu sisi tanpa memikirkan sisi lainnya gitu. Itu yang membuat Ronaldo bete sama Gary Neville. Tapi selain itu juga Ronaldo punya nama-nama lain seperti Roy Keane dan juga
Ferdinand yang selalu backup dia, selalu memberikan motivasi. Dan karena Rio sendiri adalah tetangga dari Ronaldo, rumahnya deketan, dan ya dia berteman. Kalau sama Rio Ferdinand dia bilang bahwa dia mendapatkan support luar biasa dari Rio Ferdinand. Dan menurut Ronaldo, Roy Keane adalah kapten terbaik sepanjang sejarah dia bermain dalam sepak bola. Ronaldo bilang, nggak enak juga nih menerima kritikan dari orang-orang yang pernah bermain dan juga satu ruang ganti bersamanya. Jadi itu adalah review dari interview pertama malam tadi, apa yang sebenarnya terjadi. Dan menarik bahwa gue nonton di Talksport, teman-teman juga bisa lihat, yang meminta interview ini bukan Piers Morgan, tapi Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang meminta interview ini untuk diadakan, untuk interview ini dijalankan. Maksudnya apa, tujuannya apa, imbasnya apa, gue bakal bahas di video besok, sekaligus review dari interview kedua malam nanti. So, see you besok di video gue juga. Dan terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.